Serius. Hari ini kita mau membahas penguasa mutlak alam semesta. Sesuatu yang saking misteriusnya bikin fisikawan paling jenius sepanjang sejarah kayak Albert Einstein sempat garuk-garuk kepala dan berharap kalau objek ini cuma sekedar salah hitung di atas kertas. Kita bakal membahas lubang hitam alias black hole. Selama ini kalau kita menengadah ke langit malam, kita selalu terpukau sama hal-hal yang bersinar. Ada bintang yang berkedip manja, galaksi yang berputar megah, atau nebula yang warnanya mirip sirup koko pandan di bulan Ramadan. Kita punya asumsi bawah sadar kalau alam semesta itu didefinisikan oleh cahaya. Tapi, tahu nggak? Itu salah besar. Cahaya itu cuma lapisan tipis di permukaan. Di balik semua keindahan kosmik yang berkilauan itu, ada kekuatan gelap, sunyi, dan absolut yang sedang mengendalikan segalanya dari balik layar. Bayangkan, alam semesta ini kayak sebuah panggung dansa raksasa. Bintang dan planet adalah para pedansa yang bergerak heboh di bawah lampu disko. Nah, black hole adalah bouncer bertubuh kekar yang berdiri diam di pojokan, memakai kacamata hitam, memantau situasi, dan siap menelan siapa saja yang berani berdansa terlalu dekat dengannya. Dan hari ini, kita tidak cuma bakal melihat satu bouncer saja. Kita akan melakukan perjalanan epik melintasi skala kosmik. Kita mulai dari bayi-bayi lubang hitam yang ukurannya lebih kecil dari sebutir debu, tapi bisa bikin hukum fisika pingsan, mengintip tetangga gelap yang ternyata mengintai di halaman belakang sistem tata surya kita, menyapa para jomblo pengembara yang hobi keluyuran di galaksi, sampai akhirnya kita bakal sowan ke monster purba terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Sebuah objek yang saking gedenya sampai-sampai seluruh sistem tata surya kita kelihatan kayak remah-remah biskuit kongguan di hadapannya. Jadi, pasang sabuk pengaman kalian, siapkan kopi, tebalkan imajinasi, dan tolong jangan baper kalau nanti merasa diri kita ini tidak ada artinya di alam semesta. Karena emang kalian semua bukan main karakter. Mari kita mulai perjalanan menuju kegelapan abadi. Mari kita mulai perjalanan kita dari skala yang paling tidak masuk akal. Biasanya, kalau mendengar kata lubang hitam, otak kita langsung membayangkan sesuatu yang raksasa, menganga di tengah ruang angkasa, siap melahap satu planet bulat-bulat. Tapi, hukum fisika itu suka bercanda. Mari kita singkirkan dulu bayangan monster raksasa itu dan beralih ke landscape subatomik, sebuah tempat di mana dunia kuantum yang aneh berkuasa. Pertanyaannya, seberapa kecil sebuah lubang hitam bisa terbentuk? Untuk menjawab ini, kita harus kembali ke masa lalu. Jauh banget, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Tepat pada beberapa mikrodetik setelah peristiwa Big Bang. Waktu itu, alam semesta kita belum punya bentuk yang estetik kayak sekarang. Belum ada bintang, belum ada galaksi. Yang ada cuma subkosmik super padat, super panas, dan super kacau, yang isinya partikel dasar saling bertabrakan dengan kecepatan ekstrim. Di tengah-tengah kekacauan massal inilah, fluktuasi densitas atau kerapatan materi terjadi secara gila-gilaan. Ada beberapa titik di mana materi terperangkap dalam ruang yang sangat sempit dan runtuh seketika akibat gravitasinya sendiri. Nah, objek-objek inilah yang disebut oleh para fisikawan sebagai primordial black hole atau lubang hitam purba. Secara teoritis, ukuran terkecil dari sebuah lubang hitam dibatasi oleh sesuatu yang dinamakan panjang Planck. Berapa itu? Sekitar, ribet. Kalau ditulis pakai angka desimal, nolnya ada 35 di belakang koma. Pendek kata, ukuran ini jauh lebih kecil daripada proton atau elektron di dalam atom tubuh kita. Tapi jangan salah, meskipun ukurannya sekecil debu kuantum, masanya tidak main-main. Lubang hitam sekecil ini bakal memiliki massa yang disebut massa Planck,
yaitu sekitar 22 mikrogram. Mungkin kamu bakal bilang, "Yah, cuma 22 mikrogram, setara berat sebutir telur nyamuk dong, lemah amat." Eits, tunggu dulu. Coba bayangkan seberat telur nyamuk, tapi seluruh massa itu dimampatkan ke dalam volume yang hampir mendekati nol. Kerapatannya atau densitasnya bakal jadi tak terhingga. Kalau kamu iseng mendekatkan jari kamu ke lubang hitam sekecil ini, yang mana sangat tidak disarankan, gaya gravitasi pasang surut di ujung jari kamu bakal sangat ekstrim, sampai-sampai atom-atom di tanganmu bakal terurai seketika. Tapi untungnya, atau sialnya, lubang hitam kuantum ini punya satu musuh alami yang sangat kejam. Namanya adalah radiasi Hawking. Pada tahun 1974, mendiang Stephen Hawking, seorang fisikawan jenius yang hobi menantang intuisi kita, menyadari bahwa lubang hitam itu tidak sepenuhnya hitam. Di dunia mekanika kuantum, ruang hampa itu sebenarnya tidak benar-benar kosong. Ruang hampa itu dipenuhi oleh sepasang partikel virtual yang terus-menerus muncul dan lenyap secara berpasangan. Kayak hubungan cinta benci remaja, ada partikel dan ada antipartikel. Mereka lahir, bertabrakan, lalu saling melenyapkan. Nah, apa yang terjadi kalau fenomena ini terjadi tepat di bibir lubang hitam, alias di event horizon? Salah satu partikel bisa jatuh ke dalam lubang hitam, sementara partikel pasangannya berhasil lolos keluar angkasa. Bagi pengamat di luar, peristiwa ini kelihatan seolah-olah lubang hitam sedang memancarkan radiasi secara perlahan. Dan karena partikel yang jatuh ke dalam itu memiliki energi negatif dari sudut pandang mekanika kuantum, lubang hitam sebenarnya sedang kehilangan massanya secara bertahap. Dia sedang menguap. Nah, rumus radiasi Hawking ini unik banget. Hubungan antara massa lubang hitam dan suhunya itu berbanding terbalik. Semakin besar massanya, semakin dingin suhunya, dan semakin lambat dia menguap. Tapi sebaliknya, semakin kecil massanya, suhunya bakal jadi super panas, dan proses penguapannya bakal ngebut kayak motor balap. Jadi, kalau ada lubang hitam purba dengan massa sekecil telur nyamuk tadi, dia bakal menguap habis dalam waktu yang luar biasa singkat. Sepersekian detik saja. Proses kematiannya pun tidak tenang, melainkan diakhiri dengan sebuah ledakan kilatan cahaya yang setara dengan ledakan jutaan bom hidrogen. Jadi, kalau sampai hari ini kita belum pernah menemukan satupun lubang hitam kuantum ini secara langsung, ya wajar saja. Mereka mungkin sudah meledak dan punah miliaran tahun yang lalu, menyisakan radiasi latar belakang yang masih dicari oleh para ilmuwan hingga saat ini. Lalu, kalau lubang hitam purba itu masih berupa hipotesis, berapa ukuran lubang hitam terkecil yang pasti ada di alam semesta kita saat ini? Untuk menjawab ini, kita harus naik kelas ke dunia makro, melihat proses kematian sebuah bintang. Ketika sebuah bintang yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari kita kehabisan bahan bakar nuklirnya, dia tidak bisa lagi menahan tekanan gravitasinya sendiri. Bintang itu bakal kolaps, runtuh ke dalam, sementara lapisan luarnya meledak dalam peristiwa spektakuler bernama supernova. Sisa inti bintang yang runtuh inilah yang bakal menentukan takdirnya. Disinilah para fisikawan memperkenalkan sebuah angka keramat yang disebut batas Tolman-Oppenheimer-Volkoff, atau biar gampang sebut saja batas TOV. Batas TOV ini menetapkan aturan main yang ketat buat para mantan bintang. Kalau sisa inti bintang yang kolaps itu masanya di bawah 1,4 kali matahari kita, dia bakal jadi kerdil putih. Kalau masanya di antara 1,4 sampai sekitar 2,1 atau 2,3 kali massa matahari, dia bakal berubah jadi bintang neutron. Sebuah objek kosmik yang saking padatnya, 1 sendok teh materinya saja beratnya setara dengan seluruh gunung Everest dipadatkan. Tapi apa yang terjadi kalau massanya melewati ambang batas kritis? Katakanlah di atas 2,5 atau 3 kali massa matahari. Jawabannya, tamat.
Tidak ada satupun kekuatan fisika di alam semesta, entah itu tekanan degenerasi elektron atau tekanan degenerasi neutron, yang mampu menahan laju keruntuhan gravitasinya. Inti bintang itu bakal terus mengecil, mengecil, dan mengecil hingga melewati batas radius Schwarzschild-nya, lalu meluncur jatuh ke dalam singularitas. Lahirlah sebuah stellar black hole, atau lubang hitam bermassa bintang. Nah, para astronom kita yang jeli di bumi sudah berhasil mengendus keberadaan salah satu kandidat lubang hitam bermassa bintang paling mini yang pernah tercatat sejarah. Namanya keren, GROJ 0422+32. Terletak di galaksi kita sendiri, objek ini diperkirakan cuma punya massa sekitar 2,1 sampai 4 kali massa matahari kita. Bayangkan, sebuah objek yang massanya beberapa kali lipat dari seluruh berat matahari kita, tapi seluruh kemegahan itu diringkas ke dalam sebuah bola gelap yang diameternya mungkin cuma sekitar 12 sampai 24 km saja. Ukuran itu setara dengan jarak dari ujung Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Kamu bisa mengitari seluruh batas luar lubang hitam ini cuma pakai sepeda motor matic dalam waktu kurang dari 1 jam. Asalkan kamu tidak melenggok masuk ke dalam event horizon-nya, tentu saja. GROJ 0422+32 ini tidak sendirian di ruang hampa. Dia punya bintang pendamping yang setia. Sebuah bintang kerdil merah yang terus-menerus dihisap gasnya secara perlahan. Dan dari tarian maut antara lubang hitam mini dan bintang pasangannya inilah, emisi sinar X terpancar, membiarkan teleskop-teleskop kita di bumi tahu bahwa ada si kecil yang mematikan sedang bersembunyi di sana. Sungguh sebuah bukti bahwa di alam semesta ini, ukuran bukanlah segalanya. Sekarang, mari kita bawa perjalanan ini lebih dekat ke rumah. Tarik napas dalam-dalam karena kita mau membahas tentang jarak. Selama ini, kalau kita menonton film fiksi ilmiah atau membaca ensiklopedia space tua, kita selalu diyakinkan kalau lubang hitam itu letaknya jauh banget di ujung semesta, di galaksi entah berantah yang namanya cuma kombinasi huruf dan angka acak. Kita merasa aman karena mengira mereka berada di tempat terpencil yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi, bersiaplah untuk terkejut. Pada akhir tahun 2022, sebuah tim astronom internasional yang menggunakan data dari satelit pemburu bintang milik European Space Agency bernama Gaia, menyingkap sebuah kenyataan yang bikin bulu kuduk sedikit berdiri. Mereka menemukan sebuah lubang hitam yang posisinya sangat dekat dengan kita dalam skala kosmik. Namanya adalah Gaia BH1. Berapa jaraknya? Cuma sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Dia nongkrong santai di konstelasi Ophiuchus, si sang pemegang ular. Oke, saya tahu apa yang kalian pikirkan. 1500 tahun cahaya? Dekat dari mananya? Itu kan jauh banget. Mari kita taruh angka ini ke dalam perspektif kosmik. Galaksi Bima Sakti kita ini diameternya sekitar 100.000 tahun cahaya. Pusat galaksi kita jaraknya 26.000 tahun cahaya dari kita. Jadi, kalau galaksi Bima Sakti ini kita ibaratkan sebagai sebuah kota metropolitan raksasa seperti Jakarta, dan pusat galaksi adalah Monas, maka Gaia BH1 ini posisinya bukan di kota lain, bukan di Bandung atau Surabaya. Posisi dia itu ibaratnya cuma ada di ruko seberang jalan atau di halaman belakang rumah tetangga kita sendiri. Ini adalah jarak yang sangat intim dalam skala astronomi. Lalu, bagaimana bisa objek sejarak itu baru ketahuan sekarang? Kenapa dari dulu kita tidak sadar kalau ada lubang hitam sedekat itu? Jawabannya adalah karena Gaia BH1 adalah tipe lubang hitam yang paling menyebalkan dalam dunia astronomi. Dia adalah lubang hitam dormant alias hantu kosmik yang sedang tidur siang. Kebanyakan lubang hitam yang berhasil kita temukan sebelumnya adalah tipe lubang hitam yang rakus dan berisik. Mereka aktif memakan materi dari bintang tetangga,
menciptakan cakram akresi yang super panas, dan memancarkan radiasi sinar X yang teriak-teriak kencang ke seluruh penjuru ruang angkasa sehingga gampang ditangkap oleh teleskop kita. Sedangkan gaya BH1, dia sama sekali tidak memancarkan radiasi yang signifikan. Dia diam, dingin, gelap, tidak memakan apa-apa, dan benar-benar membaur sempurna dengan kegelapan ruang angkasa. Dia benar-benar menerapkan prinsip low profile, high profile. Tapi sepandai-pandainya hantu bersembunyi, dia pasti meninggalkan jejak. Gaya BH1 ketahuan karena dia tidak sendirian. Dia hidup dalam sistem biner bersama sebuah bintang yang tipenya sangat mirip dengan matahari kita, baik dari segi ukuran, massa, maupun suhunya. Nah, satelit Gaia yang tugasnya memetakan posisi dan pergerakan miliaran bintang dengan akurasi super tinggi, melihat ada keanehan pada bintang mirip matahari ini. Bintang ini kelihatan bergoyang-goyang secara periodik. Dia bergerak melingkar di ruang hampa, seolah-olah sedang berdansa waltz dengan pasangan dansa yang tidak kelihatan. Para ilmuwan kemudian melakukan analisis data yang super ketat dan menghitung mekanika orbitalnya. Hasilnya mengejutkan. Bintang mirip matahari itu mengorbit sebuah titik kosong setiap 185 hari sekali. Satu-satunya objek yang bisa memiliki gravitasi sekuat itu untuk menggerakkan bintang sebesar itu tanpa memancarkan setitik cahaya pun adalah sebuah lubang hitam dengan massa sekitar 9,78 kali matahari kita. Boom! Rahasia gaya BH1 pun terbongkar. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan krusial yang pasti sedang berputar-putar di kepala kalian semua. Apakah kita bakal mati ditelan gaya BH1? Apakah bumi dalam bahaya? Jawabannya adalah santai, tarik napas, kita aman sepenuhnya. Mari kita berhitung secara logis. Meskipun 1560 tahun cahaya itu dekat dalam skala galaksi, bagi peradaban manusia yang jangankan keluar dari tata surya, mau pergi ke Mars saja masih ribet, jarak itu masih luar biasa jauh. Sebagai gambaran, pesawat luar angkasa Voyager 1, objek buatan manusia tercepat yang saat ini sedang melesat meninggalkan tata surya kita, kecepatannya sekitar 61.000 km per jam. Kalau Voyager 1 kita suruh berbelok arah menuju gaya BH1, dia bakal butuh waktu sekitar 27 juta tahun untuk sampai ke sana. Keburu peradaban manusia punah atau berevolusi jadi makhluk cahaya dulu baru sampai. Selain itu, gaya gravitasi itu punya aturan yang adil. Dia bekerja berdasarkan hukum kuadrat terbalik. Semakin jauh jaraknya, pengaruh gravitasinya bakal anjlok secara drastis. Di jarak 1500 tahun cahaya, pengaruh gravitasi Gaia BH1 terhadap bumi itu benar-benar 0,00 sekian. Bahkan jauh lebih kecil daripada gaya gravitasi dari sebuah truk tronton yang lewat di depan rumahmu saat ini. Dia tidak sedang bergerak menuju kita, dan kita juga tidak sedang tersedot ke arahnya. Kita berdua cuma kebetulan tinggal di lingkungan perumahan galaksi yang sama. Namun, penemuan gaya BH1 ini memberikan sebuah tamparan realitas yang cukup penting bagi para astronom. Keberadaannya membuktikan bahwa di luar sana, di ruang gelap galaksi kita, ada jutaan lubang hitam dorman yang sedang berkeliaran atau bersembunyi tanpa kita sadari. Mereka adalah populasi mayoritas yang tak terlihat. Dan fakta bahwa kita menemukan satu yang sedekat ini mengindikasikan kalau lubang hitam bermassa bintang itu jauh lebih umum dan lebih banyak jumlahnya daripada yang pernah kita duga sebelumnya. Mereka ada di mana-mana, mengintai di dalam kegelapan, menjadi saksi bisu dari kematian bintang-bintang purba yang mendiami galaksi kita jauh sebelum manusia pertama lahir ke bumi.
Jika di bab sebelumnya kita membahas lubang hitam yang menetap di satu tempat bersama bintang pasangannya, seperti pasutri yang harmonis, sekarang kita akan beralih ke tipe lubang hitam yang punya kepribadian berbeda total. Mereka adalah para petualang soliter, sang pengembara tanpa rumah yang melesat membelah ruang antar bintang tanpa terikat pada sistem galaksi manapun. Kita menyebut mereka rogue black holes, atau lubang hitam pengembara. Bagaimana bisa sebuah objek dengan massa sebesar beberapa kali lipat matahari bisa terlepas dari ikatannya dan berkeliaran sendirian kayak orang tersesat di mall? Ceritanya kembali lagi pada drama kekerasan di akhir hidup sebuah bintang masif. Peristiwa ini dinamakan Netokic, atau kalau diterjemahkan secara puitis, tendangan kelahiran. Ketika sebuah bintang raksasa mencapai akhir hayatnya dan meledak dalam peristiwa supernova, proses ledakannya itu tidak selalu berjalan mulus dan simetris sempurna. Kadang-kadang, ada ketidakseimbangan instabilitas hidrodinamika di dalam inti bintang tepat sebelum meledak. Materi dan energi bisa terlontar lebih kuat ke satu arah tertentu, mirip seperti roket darurat yang salah arah. Nah, berdasarkan hukum ketiga Newton tentang aksi-reaksi, yang mana kalau kamu mendorong sesuatu ke depan, kamu bakal terdorong ke belakang, sisa inti bintang yang runtuh menjadi lubang hitam itu bakal menerima tendangan balik yang luar biasa masif. Tendangan gravitasi ini bisa melemparkan lubang hitam yang baru lahir itu keluar dari tempat kelahirannya dengan kecepatan yang mengerikan, bisa mencapai ratusan kilometer per detik. Kecepatan ini saking tingginya, sampai-sampai bisa memutuskan tali rantai gravitasi dari gugus bintang asalnya, atau bahkan melemparnya keluar dari orbit normal lengan galaksi. Dia menjadi entitas yang terusir, melesat menembus ruang hampa antar bintang, menjadi pengembara abadi yang tidak punya tujuan akhir. Nah, sekarang coba gunakan logika detektif kalian. Kalau lubang hitam bermassa bintang yang punya pasangan saja susah dicari, seperti kasus gaya Beliha 1 tadi, yang harus ditungguin goyangan bintangnya, lalu bagaimana caranya para astronom mendeteksi lubang hitam pengembara yang benar-benar sendirian di tengah kegelapan total, tidak punya gas untuk dimakan, tidak mengeluarkan radiasi apapun? Dia benar-benar seperti ninja kosmik yang memakai baju hitam di malam hari tanpa membawa senter. Disinilah kejeniusan Albert Einstein kembali menyelamatkan kita melalui sebuah metode mukjizat bernama gravitational microlensing atau mikrolensa gravitasi. Einstein dalam teori relativitas umumnya mengatakan bahwa gravitasi itu bukan sekedar gaya tarik-menarik misterius, melainkan kelengkungan jalinan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa. Jadi, kalau ada sebuah objek bermassa besar melintas di depan sebuah sumber cahaya, ruang di sekitar objek itu bakal melengkung, seperti lensa kaca pembesar raksasa. Teleskop kita di bumi, seperti teleskop luar angkasa Hubble atau teleskop luar angkasa James Webb, sedang diarahkan ke sebuah wilayah di galaksi yang dipenuhi oleh miliaran bintang, latar belakang yang bersinar stabil. Tiba-tiba, ada sebuah lubang hitam pengembara yang sedang melintas tepat di antara bumi dan salah satu bintang latar belakang yang jauh itu. Apa yang akan terjadi? Lubang hitam itu memang tidak memancarkan cahaya, tapi medan gravitasinya yang bengis bakal membelokkan dan memfokuskan cahaya dari bintang di belakangnya yang sedang melintas di jalurnya. Dari sudut pandang kita di bumi, bintang latar belakang yang tadinya redup dan biasa saja itu mendadak bakal kelihatan berpendar menjadi jauh lebih cerah selama beberapa hari, minggu, atau bulan, lalu perlahan-lahan meredup kembali ke kondisi semula saat lubang hitam itu berlalu. Melalui analisis seberapa lama pendaran itu terjadi dan bagaimana bentuk kurva cahayanya, para astronom tidak cuma bisa mendeteksi keberadaan si objek tak terlihat itu, tapi mereka bahkan bisa menghitung masanya dan memperkirakan seberapa cepat dia sedang berlari. Dan ya, ini bukan sekedar teori di atas kertas. Pada tahun 2022,
setelah melakukan perburuan dan analisis data yang melelahkan selama bertahun-tahun, tim astronom berhasil mengonfirmasi penemuan lubang hitam pengembara murni pertama yang terisolasi. Objek ini diberi nama OGLE strip 2011 strip BLG strip 0462. Nama yang cukup rumit untuk sebuah hantu kosmik, tapi mari kita panggil saja dia si pengembara OGLE. Si pengembara OGLE ini diperkirakan memiliki massa sekitar 7 kali massa matahari kita. Dan tahu tidak, dia saat ini sedang melesat melintasi galaksi kita dengan kecepatan sekitar 45 km per detik atau sekitar 162.000 km per jam. Itu adalah kecepatan yang cukup untuk membuat perjalanan dari Jakarta ke London selesai dalam waktu kurang dari sepertiga detik. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 100 juta lubang hitam bermassa bintang yang mendiami galaksi Bima Sakti kita. Dan sebagian besar dari mereka diduga adalah para pengembara soliter ini. Mereka bergerak dalam kesunyian, melintasi ruang kosong yang sangat luas di antara bintang-bintang. Apakah ada kemungkinan salah satu dari mereka melintas dekat dengan tata surya kita? Secara statistik, ruang angkasa itu sangat amat luas dan kosong. Jadi, peluang terjadinya tabrakan atau gangguan langsung itu sangat mendekati nol. Tapi mengetahui bahwa ada jutaan hantu tak terlihat berukuran raksasa yang sedang berkeliaran di luar sana, memberikan kita perspektif baru. Bahwa galaksi kita ini sebenarnya adalah tempat yang jauh lebih liar, dinamis, dan tidak terduga daripada apa yang kelihatan dari mata telanjang kita. Kita sudah membahas lubang hitam sekecil ukuran bintang yang massanya mentok di angka puluhan kali massa matahari. Di sisi lain, kita juga tahu kalau di pusat-pusat galaksi ada lubang hitam super raksasa yang massanya jutaan sampai miliaran kali massa matahari, yang nanti bakal kita bahas di bab selanjutnya. Tapi, pernah tidak kalian merasa ada yang aneh di sini? Ada sebuah jurang pemisah skala yang sangat lebar. Ibaratnya begini, di sebuah ekosistem fiktif, kamu melihat ada bayi kucing seberat 1 kg berkeliaran di jalanan. Di sisi lain, kamu juga melihat ada monster Godzilla setinggi gedung pencakar langit seberat 100.000 ton sedang menghancurkan kota. Tapi anehnya, kamu tidak pernah melihat ada kucing ukuran sedang, kucing rumahan biasa, macan, singa, atau macan tutul. Semuanya kalau tidak sekecil bayi kucing, ya langsung segede Godzilla. Aneh kan? Inilah yang disebut oleh para astronom sebagai paradoks mata rantai yang hilang, alias misteri intermediate mass black holes, atau lubang hitam massa menengah. Objek hipotesis ini didefinisikan sebagai lubang hitam yang memiliki massa berkisar antara 100 hingga 100.000 kali massa matahari kita. Mereka berada tepat di zona abu-abu evolusi kosmik. Selama puluhan tahun, keberadaan ini menjadi salah satu misteri paling membuat frustrasi dalam ilmu astrofisika. Teori kosmologi kita mengatakan bahwa lubang hitam supermasif yang ada di pusat galaksi tidak mungkin lahir langsung berukuran raksasa begitu saja sejak awal alam semesta. Mereka harus tumbuh dari bawah, bertahap, layaknya kita membangun bisnis startup. Mereka mulai sebagai lubang hitam kecil bermassa bintang. Lalu mereka rajin makan gas, menelan bintang di sekitarnya, atau saling bertabrakan dan bergabung dengan lubang hitam lainnya. Proses penggabungan berantai ini seharusnya menyisakan banyak lubang hitam berukuran sedang yang sedang dalam proses tumbuh besar di luar sana. Tapi pertanyaannya, kemana mereka semua pergi?
Setiap kali para astronom mengira mereka menemukan kandidat IMBH, datanya selalu meragukan. Kadang objek itu ternyata cuma lubang hitam kecil yang sedang makan terlalu rakus sehingga kelihatan lebih terang. Atau ternyata itu adalah lubang hitam supermasif kecil yang berada di galaksi Kerbel yang jauh. Pencarian ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami kosmik yang luasnya tak terbatas. Hingga akhirnya kita mendapatkan berita besar dari sebuah wilayah padat di galaksi kita sendiri, Omega Centauri. Omega Centauri adalah sebuah objek langit yang luar biasa indah. Jika dilihat pakai teleskop, dia kelihatan seperti bola lampu disko raksasa yang isinya padat dikerumuni oleh sekitar 10 juta bintang yang saling berdekatan. Klasifikasi resminya adalah sebuah globular cluster atau gugus bola yang mengorbit di pinggiran galaksi Bima Sakti kita. Selama bertahun-tahun, para astronom menaruh kecurigaan besar pada Omega Centauri. Kenapa? Karena gugus bola ini ukurannya terlalu besar dan perilakunya terlalu aneh dibandingkan gugus bola normal lainnya. Muncul sebuah teori radikal. Omega Centauri sebenarnya bukanlah gugus bintang biasa sejak lahir. Miliaran tahun yang lalu, dia kemungkinan besar adalah sebuah galaksi kerdil mandiri yang punya harga diri tinggi. Namun, dalam tarian gravitasi antar galaksi yang kejam, galaksi kerdil ini menabrak galaksi Bima Sakti kita yang ukurannya jauh lebih perkasa. Akibat tabrakan maut itu, lapisan luar galaksi kerdil tersebut terkoyak dan tersedot habis oleh Bima Sakti, menyisakan hanya inti pusatnya yang super padat, yang sekarang kita sebut sebagai Omega Centauri. Nah, kalau teori itu benar, maka di tengah-tengah inti Omega Centauri seharusnya ada sebuah lubang hitam yang menjadi jangkar gravitasinya. Dan karena ini adalah sisa dari galaksi kerdil, lubang hitam di dalamnya seharusnya berukuran sedang, sebuah lubang hitam masa menengah. Dan pada pertengahan tahun 2024, sebuah tim ilmuwan internasional berhasil mempublikasikan temuan yang mengguncang dunia astronomi di jurnal ilmiah bereputasi Nature. Mereka menggunakan data pelacakan bintang yang super presisi dari teleskop luar angkasa Hubble yang dikumpulkan selama lebih dari 20 tahun. Mereka tidak mencari emisi cahaya dari lubang hitamnya, melainkan mereka fokus melacak pergerakan individu bintang-bintang yang berada di titik paling tengah atau inti dari Omega Centauri. Hasil analisis kinematikanya bikin jantungan. Mereka berhasil mengidentifikasi ada setidaknya 7 bintang cepat yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal di area inti yang sempit itu. Bintang-bintang ini melesat begitu cepat sehingga dari segi hukum mekanika orbital, mereka seharusnya sudah terlempar keluar dari gugus bola itu sejak lama ke ruang antar galaksi. Satu-satunya alasan mengapa 7 bintang cepat ini masih terikat dan terus berputar menggila di sana adalah karena ada tarikan gravitasi dari sebuah objek tak terlihat yang masanya luar biasa besar di tengah-tengah mereka. Berapa masanya? Para ilmuwan menghitung angka minimalnya, 8.200 kali massa matahari kita. Ini adalah bukti smoking gun, bukti paling valid dan tak terbantahkan sepanjang sejarah astronomi tentang keberadaan lubang hitam massa menengah. Angka 8.200 kali massa matahari ini tidak bisa dijelaskan oleh keberadaan kumpulan bintang neutron atau klaster lubang hitam kecil yang berkumpul jadi satu. Karena konfigurasi seperti itu bakal tidak stabil secara dinamis dan runtuh dalam waktu singkat. Satu-satunya jawaban yang logis dan kokoh secara fisika adalah adanya satu lubang hitam tunggal berukuran sedang yang bersembunyi di sana. Penemuan di Omega Centauri ini bukan cuma sekedar menambah daftar koleksi objek aneh di ensiklopedia space kita. Ini adalah kemenangan besar bagi teori evolusi kosmik manusia. Celah kosong di tangga ukuran lubang hitam kini resmi terisi. Kita sekarang tahu bahwa mata rantai yang hilang itu nyata adanya. Mereka ada di sana, bertindak sebagai fosil hidup dari masa lalu alam semesta yang ekstrim.
membantu kita memahami bagaimana benih-benih kegelapan kecil bisa tumbuh secara perlahan melintasi waktu kosmik untuk menjadi penguasa sejati galaksi. Sekarang, mari kita tinggalkan sejenak urusan cari-mencari ukuran dan beralih ke pembahasan yang bakal menguras logika dasar kita tentang realitas. Kita akan membahas tentang bagaimana sebuah lubang hitam bisa menyiksa dan memutarbalikkan dua struktur paling fundamental yang menyusun alam semesta ini, ruang dan waktu. Di bab-bab awal, kita sempat menyinggung Albert Einstein. Einstein mengubah paradigma dunia lewat teori relativitas umum dengan mengatakan bahwa ruang dan waktu itu bukanlah sesuatu yang kaku kayak lantai semen, melainkan fleksibel kayak lembaran kain karet astastis. Kalau kamu menaruh objek berat di atas kain karet itu, seperti menaruh bola bowling, kain itu bakal melengkung ke bawah. Lengkungan itulah yang kita rasakan sebagai gaya gravitasi. Semakin berat objeknya, semakin curam lengkungannya. Dan lubang hitam adalah objek yang saking padatnya, dia membuat lengkungan itu menjadi sebuah sumur tanpa dasar yang tak terhingga dalamnya. Tapi, skenario kain karet itu baru berlaku kalau lubang hitamnya diam, tenang, dan tidak banyak tingkah. Sebuah kondisi teoritis ideal yang disebut sebagai lubang hitam Schwarzschild. Tapi di alam nyata, tidak ada objek kosmik yang diam total. Semuanya berputar. Bintang berputar, planet berputar, galaksi berputar, dan tentu saja lubang hitam juga berputar sejak lahir akibat momentum sudut yang diwariskan dari bintang induknya yang kolaps. Nah, takdir lubang hitam yang berputar ini berhasil dipecahkan secara matematis oleh seorang matematikawan jenius asal Selandia Baru bernama Roy Kerr pada tahun 1963. Oleh karena itu, semua lubang hitam yang berputar di alam semesta ini disebut sebagai lubang hitam Kerr. Dan percayalah, dunia di sekitar lubang hitam Kerr adalah definisi nyata dari kegilaan fisika. Ketika sebuah lubang hitam berputar dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, dia tidak cuma melengkungkan struktur ruang dan waktu ke bawah. Dia juga menyeret, memelintir, dan memutar seluruh jalinan ruang waktu di sekitarnya ikut berputar bersama dirinya. Fenomena fisika ekstrim ini dikenal dengan nama ilmiah frame dragging atau efek lens steering. Bayangkan kamu punya mangkuk yang isinya penuh dengan madu atau sirup kental yang sangat pekat. Di tengah mangkuk itu, kamu menaruh sebuah bola kayu. Lalu kamu putar bola kayu itu dengan jarimu dengan sangat cepat. Apa yang terjadi pada madu di sekitarnya? Madu yang menempel pada bola kayu bakal ikut berputar membentuk pusaran. Dan madu yang letaknya agak jauh pun bakal ikut terseret secara perlahan. Nah, dalam analogi ini, bola kayu itu adalah lubang hitam. Dan madu kental itu adalah struktur ruang dan waktu itu sendiri. Ruang angkasa yang kita kira kosong hampa ini sebenarnya terseret berputar-putar seperti pusaran air di sekitar lubang hitam yang berputar. Akibat dari efek memelintir ruang ini, muncul sebuah wilayah aneh di luar event horizon yang berbentuk elips datar, dinamakan ergosfer. Nama ergosfer berasal dari bahasa Yunani, ergon, yang artinya kerja. Karena di wilayah inilah para fisikawan teoritis menemukan bahwa kita bisa memanen energi dari putaran lubang hitam melalui sebuah mekanisme bernama proses Penrose. Di dalam wilayah ergosfer ini, aturan fisika konvensional mengalami degradasi moral. Struktur ruang waktu ditarik begitu kuat sehingga tidak ada satupun objek di alam semesta, entah itu partikel debu, pesawat luar angkasa dengan mesin jet termutakhir, atau bahkan seberkas cahaya sekalipun yang bisa diam berdiri tegak di satu titik.
Semuanya wajib ikut berputar searah dengan putaran lubang hitam. Kalau kamu nekat membawa pesawat luar angkasamu masuk ke dalam ergosfer dan menyalakan roket pendorongmu sekuat mungkin ke arah yang berlawanan dengan arah putaran lubang hitam untuk mencoba mengerem, kamu tetap bakal terseret ke depan. Untuk bisa diam tegak lurus di dalam ergosfer, kamu harus bergerak melawan arus ruang dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Sebuah hal yang dilarang keras oleh hukum fisika Einstein. Jadi di dalam ergosfer, konsep berdiam diri itu secara harfiah adalah sebuah ketidakmungkinan geometris. Ruang itu sendiri sedang bergerak, dan kamu tidak punya pilihan selain ikut hanyut bersamanya. Tapi, kegilaan sesungguhnya baru terjadi ketika kita membahas efek putaran gravitasi ini terhadap variabel kedua kita, waktu. Einstein memberitahu kita tentang konsep dilatasi waktu gravitasi. Semakin kuat medan gravitasi tempat kamu berada, semakin lambat waktu berjalan bagi kamu jika dibandingkan dengan orang yang berada di medan gravitasi yang lebih lemah. Dan karena lubang hitam memiliki gravitasi terkuat di alam semesta, dia bertindak sebagai mesin perlambat waktu yang paling radikal. Mari kita buat sebuah eksperimen imajiner ala film-film fiksi ilmiah terbaik Hollywood. Katakanlah kita punya dua orang astronot kembar identik yang punya jiwa petualang tinggi. Sebut saja Budi dan Andi. Mereka berdua melakukan perjalanan ke luar angkasa mendekati sebuah lubang hitam supermasif yang berputar cepat. Andi tetap tinggal aman di dalam kapal induk yang posisinya jauh di luar jangkauan gravitasi ekstrim lubang hitam. Sementara Budi, yang punya nyali lebih besar atau mungkin lagi kurang kerjaan, memutuskan untuk turun menggunakan kapsul eksplorasi kecil menuju tepat ke batas luar wilayah ergosfer, melayang santai di sana selama beberapa waktu sambil menikmati pemandangan distorsi cahaya kosmik yang melengkung indah di hadapannya. Bagi Budi yang berada di dekat ergosfer, tidak ada yang aneh dengan dirinya. Dia melihat jam tangannya berdetak normal, 1 detik demi 1 detik berjalan seperti biasa saat dia mengopi atau membaca buku. Nafasnya normal, detak jantungnya normal. Namun, bagi Andi yang menonton dari kapal induk di kejauhan melalui layar monitor teleskop, apa yang dia lihat adalah sebuah horor kronologis. Andi melihat pergerakan kapsul Budi melambat secara ekstrim. Gerakan tangan Budi di layar monitor kelihatan kayak video slow motion yang diturunkan kecepatannya sampai level maksimal. Jam digital di kapal Budi kelihatan berputar sangat lambat dari sudut pandang Andi. 1 detik bagi Budi membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan dari sudut pandang jam milik Andi di kapal induk. Ketika Budi akhirnya menyalakan roket pendorongnya, keluar dari ergosfer dan kembali naik ke kapal induk untuk menemui saudara kembarnya, dia bakal mendapati sebuah kenyataan yang bikin syok. Budi merasa dia cuma pergi ke bawah selama sekitar 1 atau 2 jam saja. Tapi ketika dia membuka pintu kapal induk, dia melihat Andi sudah berubah menjadi seorang kakek-kakek tua berambut putih yang keriput dan sedang memegang tongkat. Sementara Budi sendiri masih kelihatan muda, segar bugar, dan tidak bertambah tua 1 hari pun sejak dia pergi. Di sekitar lubang hitam, jalinan waktu terkoyak begitu hebat. Jika kamu menghabiskan waktu terlalu lama di sana, sisa alam semesta di luar sana bakal melesat maju ke masa depan dengan kecepatan eksponensial. Berabad-abad, ribuan tahun, atau bahkan miliaran tahun sejarah peradaban di bumi bisa lahir dan punah dalam sekejap mata dari sudut pandang relativitas waktu tempat kamu berdiri. Lubang hitam dalam definisi fisikanya yang paling murni adalah jangkar keabadian di mana waktu kehilangan kekuasaannya yang mutlak, membuktikan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah sebuah ilusi keras kepala yang diciptakan oleh keterbatasan indera manusia.
Kita sudah mendaki tangga misteri dari lubang hitam skala mikro, skala tetangga, skala pengembara, hingga skala memutar waktu. Sekarang tibalah saatnya kita memasuki ruang tahta utama di alam semesta. Kita akan membahas tentang para penguasa mutlak yang tidak lagi sekedar bersembunyi di sela-sela bintang, melainkan mereka yang menduduki tahta tertinggi tepat di jantung peradaban kosmik. Selamat datang di dunia supermassive black holes atau lubang hitam supermasif. Objek-objek ini berada di liga yang berbeda total dari semua yang kita bahas tadi. Masa mereka tidak lagi dihitung dalam satuan puluhan atau ratusan kali masa matahari, melainkan jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari masa seluruh bintang kita dikalikan 1. Dan fakta yang paling mencengangkan adalah mereka tidak tersebar secara acak di sembarang tempat. Berdasarkan pengamatan astronomi modern, di hampir setiap jantung galaksi besar yang ada di alam semesta ini, termasuk galaksi tempat kita hidup saat ini, pasti ada satu monster supermasif ini yang bersemayam di tengahnya. Mari kita bicarakan rumah kita sendiri, galaksi Bima Sakti. Jika kamu bisa menembus tebalnya awan debu kosmik dan gas yang menutupi arah konstelasi Sagittarius di langit malam, kamu akan sampai pada titik paling tengah dari galaksi kita. Di sana terletak sebuah objek bernama Sagittarius A bintang, biasa disingkat para astronom sebagai SGRA bintang, dibaca Sagittarius A star. SGRA bintang adalah penguasa lokal kita. Dia memiliki massa sekitar 4 juta kali massa matahari kita. Selama bertahun-tahun, kita cuma tahu dia ada di sana lewat perhitungan matematika tak langsung, yaitu dengan mengamati bintang-bintang pusat galaksi yang bergerak mengitari sebuah titik kosong dengan kecepatan ribuan kilometer per detik. Mirip seperti balapan mobil sirkuit yang poros tengahnya tidak kelihatan apa-apa. Namun, pada tanggal 12 Mei 2022, sejarah baru kemanusiaan ditulis dengan tinta emas. Kolaborasi sains global bernama Event Horizon Telescope, EHT, sebuah jaringan teleskop radio raksasa yang tersebar di seluruh permukaan bumi, dari benua Amerika, Eropa, hingga ke dataran es Antartika, yang disinkronisasikan menggunakan jam atom untuk bekerja bersama-sama, bertindak sebagai satu teleskop virtual raksasa seukuran planet bumi, berhasil merilis gambar visual asli pertama dari Sagittarius A bintang. Gambar itu mungkin kelihatan sedikit buram bagi orang awam, sebuah donat jingga bercahaya dengan lingkaran hitam di tengahnya. Tapi bagi dunia sains, itu adalah mahakarya visual abad ini. Lingkaran hitam di tengah itu adalah bayangan dari lubang hitam itu sendiri, sebuah tempat di mana cahaya tidak bisa lagi meloloskan diri dari horizon peristiwa yang diameternya sekitar 26 juta kilometer. Cukup besar untuk menelan seluruh orbit planet Merkurius berkali-kali. Sementara cincin jingga bercahaya di sekitarnya adalah materi gas dan debu kosmik yang sedang berputar mendekati kecepatan cahaya, mengalami gesekan ekstrim yang memanaskannya hingga miliaran derajat Celcius, memancarkan gelombang radio yang berhasil ditangkap oleh teleskop kita setelah menempuh perjalanan sejauh 26.000 tahun cahaya melintasi ruang angkasa. 3 tahun sebelum berhasil memotret CGRA bintang, tim EHT yang sama juga sukses memotret wajah monster yang jauh lebih mengerikan di pusat galaksi elips raksasa bernama Messier 87. Yang terletak 55 juta tahun cahaya dari kita. Objek itu diberi nama M87 bintang. Berbeda dengan SGRA bintang kita yang berukuran sedang untuk kelas supermasif, M87 bintang adalah monster sejati dengan massa 6,5 miliar kali matahari. Ukuran bayangannya saking gedenya, sampai-sampai bisa menelan seluruh sistem tata surya kita, dari matahari, bumi, Pluto, hingga wilayah terluar sabuk Kuiper, tanpa membuat monster itu merasa kekenyangan. Nah, melihat skala mereka yang luar biasa masif ini, muncul sebuah pertanyaan filosofis dan ilmiah yang sangat fundamental. Apa sebenarnya hubungan antara monster-monster raksasa ini dengan galaksi tempat mereka tinggal? Apakah mereka cuma sekedar parasit raksasa yang kebetulan ada di sana untuk memakan galaksi dari dalam? Jawabannya ternyata sangat mengejutkan dan indah. Tidak, mereka bukan parasit.
Hubungan antara lubang hitam supermasif dan galaksi induknya adalah sebuah simfoni kehidupan kosmik yang disebut koevolusi. Mereka adalah arsitek utama yang merancang dan mengendalikan takdir galaksi mereka dari awal hingga akhir. Para astronom menemukan sebuah korelasi aneh yang dinamakan hubungan M sigma. Ada sebuah hukum alam yang menunjukkan bahwa massa lubang hitam supermasif di pusat galaksi selalu berbanding lurus secara presisi dengan total massa kumpulan bintang yang mendiami wilayah inti luar galaksi tersebut, galactic bulge. Padahal jika dipikir pakai logika, ukuran fisik lubang hitam itu sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran galaksinya yang jutaan kali lebih luas. Ini mirip seperti kamu menemukan bahwa berat jantung seekor paus selalu berkorelasi tepat dengan ukuran seluruh samudera tempat dia berenang. Bagaimana mungkin sesuatu yang kecil di pusat bisa mengatur sesuatu yang skalanya jutaan kali lebih besar di luar? Mekanisme pengendalian jarak jauh ini dinamakan feedback mekanis atau umpan balik kosmik. Lubang hitam supermasif memang memiliki gravitasi yang kuat, tapi mereka tidak bisa makan secara terburu-buru. Ketika ada terlalu banyak awan gas dingin dari galaksi yang jatuh mengalir menuju pusat untuk memberi makan si monster, materi-materi itu bakal menumpuk di cakram akresi. Karena saking padatnya materi yang berdesakan masuk, cakram akresi itu bakal menjadi super panas dan menciptakan tekanan radiasi yang luar biasa dahsyat. Radiasi yang membara ini dikombinasikan dengan medan magnet lubang hitam yang terpelintir, menciptakan sepasang jet plasma raksasa yang ditembakkan dari kutub-kutub lubang hitam ke arah luar dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jet plasma dan angin radiasi kosmik ini melesat menembus ribuan tahun cahaya, menerjang keluar dari pusat galaksi menuju ke ruang antar bintang. Apa dampaknya? Angin badai radiasi super kuat dari lubang hitam ini bakal meniup, mendorong, dan memanaskan awan-awan gas dingin yang ada di lengan-lengan galaksi. Padahal, awan gas dingin adalah bahan baku utama yang dibutuhkan alam semesta untuk melahirkan bintang-bintang baru. Ketika gas dingin itu ditiup pergi atau dipanaskan oleh energi dari lubang hitam pusat, proses pembentukan bintang di galaksi tersebut bakal mendadak terhenti atau mati suri. Disinilah peran mereka sebagai pengatur ekosistem kosmik terlihat. Jika lubang hitam pusat diam saja dan tidak melakukan feedback, galaksi bakal melahirkan terlalu banyak bintang dalam waktu singkat, menghabiskan seluruh pasokan gasnya dengan boros, dan cepat berubah menjadi galaksi mati yang gersang. Sebaliknya, kalau lubang hitamnya terlalu galak memancarkan energi, galaksi tidak akan bisa menubuhkan bintang baru sama sekali. Jadi, lubang hitam supermasif bertindak sebagai termostat raksasa. Mereka mengatur detak jantung kehidupan galaksi, mengontrol tingkat kelahiran bintang, dan menentukan batas ukuran seberapa besar galaksi itu bisa tumbuh. Mereka bukan sekedar mesin pemusnah abadi. Mereka adalah entitas penyeimbang yang memastikan bahwa galaksi tempat kita tinggal memiliki lingkungan yang stabil, tenang, dan cukup umur agar bintang seperti matahari kita bisa bertahan selama miliaran tahun untuk memberi energi bagi lahirnya kehidupan manusia di sebuah planet kecil bernama Bumi. Di bab sebelumnya, kita sudah takjub dengan ukuran lubang hitam supermasif sekelas miliaran massa matahari. Tapi ternyata, alam semesta masih menyimpan tingkatan kasta yang jauh lebih tinggi. Sebuah kelas yang saking tidak masuk akalnya, sampai-sampai para astronom harus menciptakan istilah baru untuk mereka.
ultramassive black holes atau lubang hitam ultramasif. Ini adalah tempat di mana imajinasi manusia dipaksa menyerah. Kita tidak lagi berbicara tentang objek yang memengaruhi satu galaksi, melainkan titan kosmik purba yang ukurannya menantang batas teoritis astrofisika tentang seberapa besar sebuah objek padat bisa eksis di alam semesta kita tanpa merusak stabilitas kosmologi itu sendiri. Mari kita bahas dua raja tertinggi dari kasta ultramasif ini, TON 618 dan Phoenix A. Untuk waktu yang sangat lama, tahta penguasa tertinggi, objek terbesar di alam semesta, dipegang dengan aman oleh sebuah legenda bernama TON 618. Objek ini terletak sangat jauh dari kita, sekitar 18,2 miliar tahun cahaya. Kita melihatnya bukan sebagai galaksi normal, melainkan sebagai sebuah kuasar, inti galaksi kuno yang sangat aktif, yang bersinar dengan intensitas cahaya yang luar biasa brutal. Cahaya dari kuasar TON 618 ini saking silau dan kuatnya, sampai-sampai bisa mengalahkan gabungan cahaya dari 140 triliun bintang sekaligus. Dia adalah salah satu mercusuar cahaya paling terang di seluruh alam semesta yang teramati. Dan apa yang menjadi mesin penggerak di balik kuasar semonumental itu? Jawabannya adalah sebuah lubang hitam ultramasif dengan massa yang tercatat sebesar 66 miliar kali massa matahari kita. Mari kita coba lakukan visualisasi mental, karena angka 66 miliar itu terlalu abstrak buat otak primata kita. Bayangkan kamu mengumpulkan semua bintang yang ada di galaksi Bima Sakti kita. Ada sekitar 100 miliar hingga 400 miliar bintang. Lalu kamu ambil sepertiga atau seperempat dari seluruh massa bintang-bintang itu, dan kamu mampatkan semuanya ke dalam satu titik tunggal. Itulah TON 618. Berapa ukuran fisik dari lubang hitam ini? Radius Schwarzschild atau jarak dari titik pusat menuju ke batas event horizon-nya adalah sekitar 195 miliar kilometer. Itu berarti diameter total lubang hitam ini adalah 390 miliar kilometer. Mari kita taruh tata surya kita di dalamnya sebagai pembanding. Jarak dari matahari kita menuju ke planet terluar kita, Neptunus, itu cuma sekitar 4,5 miliar kilometer. Jarak ke wilayah tempat wahana Voyager 1 berada saat ini, yang sudah terbang selama hampir setengah abad meninggalkan bumi, itu baru sekitar 24-25 miliar kilometer. Jadi, kalau kamu mengambil seluruh sistem tata surya kita, matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ditambah lintasan Voyager, semuanya, lalu kamu cemplungkan ke dalam perut TON 618, seluruh kejayaan peradaban dan sistem planet kita itu bakal kelihatan kayak sebutir debu kecil mikroskopis yang melayang kesepian di tengah ruang kosong yang sangat luas di dalam kegelapan lubang hitam tersebut. Kamu bisa menjajarkan sekitar 40 sistem tata surya dari ujung ke ujung hanya untuk menyamai diameter dari satu objek tunggal ini. Selama bertahun-tahun, TON 618 dianggap sebagai batas akhir mutlak. Para fisikawan mengira tidak mungkin ada objek yang bisa tumbuh lebih besar dari 50 atau 60 miliar massa matahari. Karena pada titik itu, cakram akresi di sekitarnya bakal menjadi sangat tidak stabil dan terfragmentasi akibat batas radiasi Eddington. Namun lagi-lagi, alam semesta membuktikan bahwa dia tidak peduli dengan batasan teori manusia.
Mahkota Ton 618 akhirnya resmi direbut oleh penemuan raksasa baru yang namanya tak dengar puitis, tapi memiliki sifat yang jauh lebih mengerikan, Phoenix A. Phoenix A bersemayam tepat di pusat gugus galaksi Phoenix Cluster, sebuah megastruktur kosmik yang terletak sekitar 5,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Berbeda dengan Ton 618 yang bersinar terang sebagai kuasar kuno, Phoenix A adalah penguasa era modern kosmik yang mengendalikan sebuah galaksi elips raksasa di tengah gugus galaksi paling padat yang pernah tercatat dalam sejarah astronomi. Melalui pemodelan dinamika gas, pengamatan emisi sinar X dari Observatorium Sinar X Chandra milik NASA, dan perhitungan efisiensi energi gugus galaksi yang dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir, para astronom mendapatkan sebuah angka estimasi massa yang benar-benar merusak akal sehat. 100 miliar kali massa matahari. Ya, kalian tidak salah dengar. 100 miliar massa surya. Angka ini setara dengan massa dari seluruh bintang yang ada di satu galaksi Bima Sakti kita secara utuh, diringkas menjadi satu objek tunggal yang super padat. Phoenix A bukan lagi sekedar lubang hitam yang tinggal di dalam sebuah galaksi. Skala massanya sudah menyamai atau bahkan melampaui massa beberapa galaksi mandiri di alam semesta. Diameter horizon peristiwa dari Phoenix A diperkirakan mencapai hampir 600 miliar kilometer. Cahaya saja, entitas tercepat di alam semesta yang bisa mengelilingi bumi sebanyak 7 kali dalam waktu 1 detik, butuh waktu lebih dari 22 hari penuh hanya untuk menyeberang dari ujung horizon peristiwa Phoenix A menuju ke ujung satunya. Jika kamu berada di tepi event horizonnya dan mencoba menembakkan laser lampu senter ke arah temanmu yang berada di sisi seberang, temanmu baru bisa melihat kilatan cahayamu 3 minggu kemudian. Bagaimana mungkin ada monster sebesar Phoenix A bisa terbentuk? Ini adalah pertanyaan yang membuat para kosmolog begadang tiap malam. Dia tidak mungkin tumbuh hanya dengan cara konvensional, yaitu memakan gas secara perlahan dari sekitarnya. Karena usia alam semesta kita yang baru 13,8 miliar tahun ini, tidak akan cukup waktunya untuk mengakomodasi pertumbuhan secepat itu. Teori yang paling diterima saat ini adalah bahwa Phoenix A adalah hasil dari penggabungan berantai berkelanjutan, Continuous Hierarchical Mergers. Bayangkan di awal sejarah alam semesta, di pusat gugus galaksi Phoenix yang sangat padat itu, ada puluhan galaksi besar yang saling bertabrakan satu sama lain dalam sebuah tarian gravitasi massal yang brutal. Ketika galaksi-galaksi itu menyatu, lubang hitam supermasif yang ada di masing-masing pusat mereka tidak saling menghancurkan, melainkan mereka tenggelam ke pusat gravitasi baru, berputar mendekat, lalu saling bergabung menjadi satu lubang hitam yang lebih besar. Proses kanibalisme kosmik antar lubang hitam supermasif ini terjadi berulang kali selama miliaran tahun, mengubah objek ini menjadi sebuah wadah akumulasi massa terbesar di kosmos. Phoenix A saat ini tercatat masih terus tumbuh. Dia diperkirakan memakan materi setara dengan massa 60 matahari setiap 1 tahun sekali. Keberadaannya berada di puncak piramida kegelapan alam semesta. Dia adalah pengingat paling ekstrim bagi umat manusia bahwa tidak peduli seberapa besar dan megahnya teknologi atau peradaban yang kita bangun di bumi, kita hanyalah secuil entitas organik yang hidup di atas sebutir debu batu yang sedang melayang rapuh di bawah bayang-bayang para titan penguasa abadi ruang dan waktu. Kita sudah menempuh perjalanan yang luar biasa jauh. Kita sudah melihat dari dekat bagaimana lubang hitam bermassa Planck yang sekecil debu kuantum menguap dalam kilatan radiasi Hawking. Kita sudah mengintip Gaia Braha 1 yang tidur tenang di halaman belakang galaksi kita. Kita sudah mengejar hantu pengembara Ogle yang melesat sendirian menembus ruang antar bintang. Kita sudah merayakan penemuan mata rantai yang hilang di jantung Omega Centauri. Kita sudah pusing memahami bagaimana ruang terseret dan waktu membeku di ergosfer dunia Ker.
Dan kita sudah berdiri dengan penuh rasa takjub sekaligus ngeri di hadapan keagungan penguasa galaksi Sagittarius A bintang, hingga mencapai batas akhir skala realitas bersama Titan Ultramassive TON 618 dan Phoenix A. Sekarang, setelah kita menyaksikan seluruh spektrum keajaiban dan kengerian ini, tibalah saatnya kita merenungkan satu pertanyaan filosofis dan sains terbesar yang menjadi benang merah dari seluruh perjalanan kita. Apakah alam semesta ini pada dasarnya dibangun dan dikendalikan oleh kegelapan? Sepanjang sejarah peradaban, manusia selalu memiliki ketakutan primordial terhadap kegelapan. Bagi nenek moyang kita, kegelapan adalah simbol ketidaktahuan, kekosongan, bahaya, dan monster yang siap menerkam dari balik bayang-bayang. Kita membangun narasi bahwa cahaya adalah lambang kebaikan, penciptaan, dan kehidupan, sementara kegelapan adalah lambang kehancuran dan maut. Dan ketika para astronom pertama kali merumuskan konsep lubang hitam, persepsi kuno itu seolah mendapatkan pembenaran ilmiahnya. Lubang hitam dipandang sebagai mesin penghancur kosmik, sebuah kuburan abadi tempat materi, cahaya, informasi, dan waktu menemui ajal mereka tanpa ada harapan untuk kembali. Namun, fisika modern secara perlahan membuka tabir kedewasaan berpikir kita. Seperti yang kita diskusikan di bab pertengahan tadi, sebuah paradoks kosmik yang sangat indah terungkap. Lubang hitam kemungkinan besar adalah alasan utama mengapa kita semua bisa ada di sini hari ini untuk memikirkan mereka. Tanpa adanya benih-benih lubang hitam purba atau lubang hitam masa menengah yang lahir di awal detik-detik pertama sejarah kosmos, alam semesta muda kita yang meluas terlalu cepat tidak akan pernah memiliki jangkar gravitasi yang cukup kuat untuk mengumpulkan awan gas hidrogen dan helium dalam jumlah masif. Tanpa jangkar kegelapan ini, galaksi-galaksi pertama tidak akan pernah bisa berkumpul, mempertahankan bentuknya, atau tumbuh menjadi megah seperti Bima Sakti. Dan tanpa adanya mekanisme feedback atau umpan balik mekanis yang super presisi dari lubang hitam supermasif di pusat galaksi, yang bertindak sebagai termostat kosmik raksasa, proses kelahiran bintang di alam semesta bakal berjalan dengan sangat kacau, liar, dan boros. Bintang-bintang bakal lahir dan mati dalam lingkungan yang terlalu padat dan penuh radiasi mematikan, membuat pembentukan sistem planet yang tenang, stabil, dan ramah bagi evolusi molekul organik pembawa kehidupan menjadi sebuah hal yang mustahil terjadi. Jadi, lihatlah kontradiksi yang menakjubkan ini. Objek yang selama ini kita cap sebagai simbol maut dan penghancuran universal, ternyata adalah entitas penjaga, sang arsitek agung, yang memastikan bahwa kosmos ini memiliki keteraturan yang seimbang. Mereka membatasi pertumbuhan galaksi agar kehidupan bisa memiliki ruang untuk bernapas. Mereka adalah pembawa kematian bagi materi yang terlalu dekat, sekaligus pelindung kehidupan bagi sistem bintang yang berada di jarak aman. Cahaya dan kegelapan di alam semesta tidak sedang berperang memperebutkan kekuasaan. Mereka sedang berdansa waltz bersama dalam sebuah simfoni keseimbangan yang sempurna. Namun, jika kita berbicara tentang masa depan jangka panjang alam semesta, sebuah garis waktu kosmik yang melintasi angka triliunan tahun ke depan, kita harus siap menghadapi sebuah kenyataan akhir yang cukup melankolis. Saat ini, kita sedang hidup di sebuah era yang disebut oleh para kosmolog sebagai era stelliferous atau era bintang. Ini adalah masa keemasan kosmos di mana langit malam dipenuhi oleh miliaran galaksi yang berpijar terang karena pasokan gas dingin masih cukup untuk melahirkan bintang-bintang baru. Tapi, masa keemasan ini memiliki tanggal kedaluarsa. Suatu hari nanti, dalam waktu sekitar 100 triliun tahun ke depan, pasokan gas hidrogen di seluruh penjuru alam semesta bakal benar-benar habis. Tidak ada lagi bahan baku untuk melahirkan bintang baru. Satu persatu, bintang-bintang yang ada saat ini bakal kehabisan bahan bakar nuklirnya. Bintang raksasa bakal meledak jadi supernova,
bintang berukuran sedang seperti matahari kita bakal meredup jadi kerdil putih yang dingin, dan bintang kerdil merah yang berumur panjang pun pada akhirnya bakal padam kehabisan energinya, berubah menjadi kerdil hitam yang mati membeku. Berubah menjadi kumpulan puing-puing batu planet mati dan sisa bintang yang gelap gulita. Alam semesta kita bakal mendingin dan terus meluas tanpa henti menuju kegelapan yang absolut. Dan di tengah-tengah kosmos yang mati, membeku, dan gelap gulita itulah, hanya ada satu penguasa yang berhasil bertahan hidup dan mewarisi seluruh alam semesta ini. Siapa lagi kalau bukan para lubang hitam? Kosmos bakal memasuki sebuah garis waktu baru yang dinamakan era lubang hitam, the Black Hole Era. Di era ini, yang tersisa di alam semesta hanyalah lubang hitam bermassa bintang, lubang hitam massa menengah, lubang hitam supermasif, hingga para titan ultramasif seperti TON 618 dan Phoenix A. Mereka bakal mengorbit satu sama lain di tengah ruang hampa yang maha luas, sesekali bertabrakan dan bergabung menciptakan gelombang gravitasi yang bergetar di ruang kosong tanpa ada satupun telinga makhluk hidup yang tersisa untuk mendengarnya. Mereka menjadi pewaris tunggal dari seluruh materi yang pernah ada di alam semesta. Namun, seperti yang diajarkan oleh Stephen Hawking kepada kita di bab pertama, bahkan kegelapan abadi pun tidak memiliki keabadian yang mutlak. Pada detik-detik akhir hidup mereka, setelah melintasi keabadian waktu yang luar biasa panjang, monster kosmik terakhir di alam semesta bakal menguap habis, meledak dalam satu kilatan cahaya kecil terakhir yang sunyi. Dan setelah kilatan cahaya itu berlalu, alam semesta kita resmi memasuki era terakhirnya, era kegelapan, the Dark Era. Di era akhir ini, kosmos benar-benar kosong, hampa, dingin, dan statis. Yang tersisa hanyalah partikel-partikel dasar seperti elektron, positron, dan foton dengan panjang gelombang tak terhingga yang melayang terisolasi satu sama lain di ruang yang terus meluas mendekati nol mutlak. Konsep waktu, ruang, massa, dan energi kehilangan semua maknanya yang fungsional. Alam semesta kembali ke kondisi keseimbangan termodinamika maksimum, sebuah keheningan abadi yang sempurna. Jadi, jika kita kembali pada pertanyaan awal kita, apakah alam semesta ini dibangun oleh kegelapan? Jawabannya, secara ilmiah dan kosmologis, tampaknya adalah ya. Kegelapan bukanlah sekedar ketiadaan cahaya. Ia adalah kanvas dasar tempat lembaran ruang dan waktu dibentangkan sejak peristiwa Big Bang. Ia adalah benih purba yang menjangkar pembentukan galaksi. Ia adalah arsitek tersembunyi yang menjaga stabilitas lahirnya bintang dan planet. Dan ia adalah takdir akhir kemana semua materi di alam semesta ini pada akhirnya harus pulang dan beristirahat. Kita, manusia, dengan segala drama kehidupan kita, teknologi kita, cinta kita, dan pencarian sains kita, sebenarnya adalah entitas yang sangat beruntung. Kita kebetulan lahir dan hidup di sebuah jendela waktu kosmik yang sangat singkat. Sebuah kilatan cahaya kecil yang estetik di antara dua keabadian kegelapan yang agung. Kita adalah cara bagi alam semesta untuk mengamati, memikirkan, dan mengagumi dirinya sendiri. Dan ketika kita menatap lubang hitam, kita sebenarnya sedang menatap cermin realitas terdalam kita. Kita sedang melihat batas akhir dari apa yang bisa diketahui oleh akal manusia. Sebuah tempat di mana sains berubah menjadi puisi fisika, dan di mana kegelapan tidak lagi kelihatan menakutkan, melainkan berdiri dengan penuh keagungan, menyimpan semua rahasia suci tentang dari mana kita berasal dan kemana kita semua pada akhirnya akan kembali. Terima kasih telah bertahan bersama saya dalam perjalanan epik melintasi ruang, waktu, dan kegelapan abadi ini. Kita sudah melesat miliaran tahun cahaya, melihat hukum fisika tumbang, hingga mengintip takdir akhir semesta di depan sana. Tapi sekarang, mari kita putar kembali kemudi kapsul imajinasi kita. Saatnya kita pulang, kembali ke sebuah planet biru kecil yang rapuh bernama Bumi. Tempat di mana ruang hampa yang dingin
kini digantikan oleh pelukan hangat orang-orang tersayang, aroma tanah setelah hujan, sebatang rokok, atau seseduh kopi hangat di pagi hari. Setelah melihat monster seberat 100 miliar matahari di luar sana, kita akhirnya sadar, keajaiban terbesar kosmos ternyata bukan ada pada kemegahan raksasa yang mematikan itu, melainkan pada kesempatan kita hari ini untuk kembali menjadi manusia biasa, menikmati rutinitas yang tenang, dan menertawakan hal-hal kecil yang sederhana. Tetaplah penasaran, tetaplah rendah hati di hadapan kemegahan kosmos, dan selamat menikmati kembali hari-hari biasamu yang berharga di bumi. Selamat istirahat dan selamat tidur para penjelajah kosmos.